Di antaranya saya gak kuat ngempet kuwi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu gak ngempet menjalin persatuan dan kesatuan dengan istrinya. Sehingga meskipun sudah ada perintah untuk puasa, kemudian malam hari itu sudah tidak boleh makan dan minum dan hubungan suami istri, ya tetap melakukan Sayyidina Umar. Kemudian ada beberapa sahabat lain. Nah, akhirnya ya susah ya Kanjeng Sayyidina Umar gak tahan. Akhirnya tetap dilakoni pagi-paginya. Assalamualaikum sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kula niku wis ora kuat meneh ya. Mau membuatkan saya tidak mampu itu Kanjeng Nabi. Untuk menahan berhubungan badan dengan istri di malam hari itu. Akhirnya turunlah ayat ini. Wa antum aakifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Cabang keimanan yang ke-37 adalah iktikaf. Fa idza dakhalta mongko ing dalem nalikane manjing utawa mlebu sapa sira fil masjid ing dalem masjid ya fanwi mongko niata sapa sira al iktikaf ing iktikaf wa anta hale utawi sira iku waqifun wong kang mandeg. Wal aula utawi kang luwih utama iku antang zurahu yen to nazar sapa sira ing iktikaf liyasula supaya hasil laka kedue sira apa thawabul fardhi ganjarane iktikaf fardu fatakulu nuli ngucap sapa sira niat fatakulu nuli ngucap sapa sira bernazar lillahi iku tetep kedue Allah alayya wajib ing atase ingsun an aktakifa utawi yen to iktikaf sapa ingsun fil masjid ing dalam masjid ila ayadzana maring yen to paring izin sinten Allahu Gusti Allah li maring ingsun bil khuruji kelawan metu saking masjid. Summa tanwi nuli niat sapa sira fataqulu nuli ngucap sapa sira nawaitul i'tikaf fil masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu niat sapa ingsun al i'tikaf ing i'tikaf fil hadzal masjid ing dalam iki masjid ma dumtu ing dalam selagine langgeng sapa ingsun fihi ing dalem hadzal masjid lillahi krana Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Summa tajlisu nuli lungguh sapa sira au ta'tarad dadu utawa mider-mider maju mundur sapa sira fihi ing dalem masjid. Cabang keimanan yang ke-37 adalah iktikaf. Yaitu ketika masuk masjid kemudian berdiam di masjid itu kita sunnah untuk iktikaf. Tapi kadang dhewe lali pas nang masjid jagongan tok iku lho, jagongan tok itu bisa diniati iktikaf utawa benekno lampu nang masjid. Di masjid adalah lampune mati kemudian kita ganti lampu kan sementara kan itu apa itu namanya cukup lama kan ganti lampu itu maksudnya tidak hanya 1 detik 2 detik saja itu sudah cukup untuk iktikaf. Yang nah yang apa itu namanya yang lebih utama lagi karena hukum asal iktikaf itu adalah sunnah maka pahala yang lebih besar bisa diraih dengan menazarinya. Saya nazar untuk iktikaf di masjid pada hari ini umpamanya. Saya nazar untuk iktikaf di masjid pada malam 21 Ramadan umpamanya. Dan semisalnya. Kemudian ketika sudah nazar sampai pada waktunya yang dinazari lalu datang ke masjid kemudian niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala atau nawaitul i'tikafa fardhon lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sebagai pelaksanaan fardu atau kewajiban memenuhi nazar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, iktikaf. Lughatan al-lubthu wal habsu. Secara bahasa iktikaf itu adalah berdiam diri atau menahan diri. Sedangkan secara definisi agama adalah al-lubthu fil masjid min syahsin masusin biniyatin. Yaitu berdiam diri di masjid yang dilakukan oleh seseorang dengan niat khusus. Ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama, kemudian
kesepakatan para ulama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, disebutkan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafal asyral ausat min Ramadan. Kanjeng Nabi itu pernah melakukan i'tikaf selama 10 hari yang tengah di bulan Ramadan. Berarti tanggal 11 sampai tanggal 20. Tsumma takafa al asyra al awahir minhu. Kemudian Nabi i'tikaf 10 yang terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 30. Wala zamahu hatta tawaffahullahu ta'ala. Kemudian Nabi selalu setiap Ramadan setelah awal i'tikaf ini, kemudian Kanjeng Nabi selalu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini i'tikaf terus sampai meninggal. Lah sakwise meninggal, tsumma takafa azwajuhu mim ba'dihi. Istri-istrinya Kanjeng Nabi kemudian mengikuti Nabi untuk iktikaf selama 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nengkene tradisi warung ya. Iktikaf iku. Iktikaf 10 burung ya? Belum. Ini dewek-dewek. Lah nanti suatu saat mungkin bisa ikut di apa itu namanya? Bisa digagas bareng-bareng. Ayo tradisikan iktikaf minimal setengah jam atau 1 jam, kalau perlu semalam suntuk do jagongan ngopi-ngopi nang masjid. Nah, setiap apa itu jenenge akhir mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Tapi biasanya tabrakan kalau karo mikir butuh mikir sesok apa itu jenenge mau lebaran dan yang lain sebagainya. Anae kan ngono. Anae Ramadan itu intinya adalah di akhir bulan Ramadan. Tapi kita itu secara pribadi sering justru sibuk hal-hal yang lain di luar kepentingan Ramadan. Entah itu bajunya kudu ganti dan yang lain sebagainya. Nah, bodoh lebaran, mikir lebaran. Nah, kalau Qur'ane wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian wa antum aakifuna fil masajid. Sementara kalian itu sedang iktikaf di masjid. Nah, mbiyen berarti nek ndelok iki tradisi para sahabat iku nek iktikaf karo bojone. Kok ana larangane Gusti Allah iku mestine ya pernah terjadi. Pernah terjadi bismillah di masjid saat iktikaf. Pernah terjadi nek mau ngaji itu nek neng kene istilahnya apa bismillah ya. Kalau tadi di Demangan itu istilahnya ora itikaf, persatuan suami istri di siang bulan Ramadan itu tidak boleh. Nah, itu memang pernah terjadi. Awal-awal puasa ini difardukan bagi umat Islam oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah puasa sejak pagi hari sampai sore hari, kemudian maghrib. Kalau nanti kok sudah setelah maghrib tidur atau sampai masuk waktu isya, kalau tidak tidur, setelah itu seorang oleh mangan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menjalin persatuan dan kesatuan bersama suami istri. Raulah itu, bar apa itu jenenge? Bar setelah isya, masuk isya, atau setelah tidur. Nah, maghrib tidur kemudian bangun belum isya, nah, itu tidak boleh. Kalau mau makan minum, kalau mau menjalin persatuan dan kesatuan suami istri, itu harus sebelum isya atau sebelum tidur. Berat ora warau? Berat. Karena berat itu ternyata banyak sahabat yang kecolongan. Banyak sahabat yang kecolongan. Di antaranya saya gak kuat ngempet kuwi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu gak ngempet menjalin persatuan dan kesatuan dengan istrinya. Sehingga meskipun sudah ada perintah untuk puasa, kemudian malam hari itu sudah tidak boleh makan dan minum dan hubungan suami istri, ya tetap melakukan Sayyidina Umar. Kemudian ada beberapa sahabat lain. Nah, akhirnya ya susah ya Kanjeng Sayyidina Umar gak tahan. Akhirnya tetap dilakoni pagi-paginya. Assalamualaikum sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kula niku wis ora kuat nah ya. Mau mboten saya tidak mampu itu Kanjeng Nabi. Untuk
menahan berhubungan badan dengan istri di malam hari itu. Akhirnya turunlah ayat ini. Wa antum aakifuna fil wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Utawa secara lengkapnya surat Al-Baqarah ayat 187, wa uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dihalalkan bagi kalian untuk di Lailatul Syiyam pada malam hari bulan Ramadan untuk melakukan hubungan suami istri atau untuk berhubungan dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian itu sebagai pakaian, ibarat menjadi pakaian bagi kalian, dan juga sebaliknya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ayat Al-Quran, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah itu tahu kalian itu tidak pada tahan untuk tidak berhubungan badan di malam hari. Nah, itu nek cara ke kita apa iki jenenge? Cara dijelaskan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum itu Gusti Allah dawuh, aku ngerti Umar iku lho, potongane Umar iku lho. Gak tahan iku. Aku ngerti potongane Umar dan teman-teman iku, Sayyidina Umar dan teman-teman itu ngerti, dia enggak tahan itu kalau malam tidak berhubungan badan dengan istri. Ya. Tapi sudah sowan Kanjeng Nabi, fataba alaikum ma'afa ankum, ya tobatnya sudah diterima, kemudian yang kemarin-kemarin sudah dimaafkan. Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu lakumul wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimu syiyama ilal lail. Ya, yang kemarin-kemarin sudah enggak apa-apa wis, sudah dimaafkan. Nah, sekarang ini dengan turunnya ayat uhilla lakumul lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum al-ayah, itu sekarang dipersilahkan. Ya silahkan kalau kalian malam hari tidak apa-apa, malam hari untuk berhubungan badan suami istri itu tidak masalah. Wabtaghu ma kataballahu lakum, nah, persilahkanlah yang dibolehkan oleh Allah, makan, minum dan yang lain sebagainya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga menjadi jelas bagi kalian siang hari atau pagi hari munculnya fajar dari malam hari. Kemudian setelah itu kalau sudah subuh, tsumma atimu syiyama ilal lail, kalau puasa ya dari subuh terbitnya fajar sampai malam tenggelamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tapi dipesani lagi oleh Gusti Allah, meskipun demikian ya, meskipun sudah boleh hubungan badan antara suami istri di malam hari bulan Ramadan, meskipun boleh nek ngono, tapi nek wayahe iktikaf ya aja bismillahirrahmanirrahim pas iktikaf, boleh loh. Jangan menjalin persatuan dan kesatuan saat iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah, itu adalah batas-batas Allah. Fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, ini. Jadi ternyata sudah sejak zaman dulu, zaman kita itu banyak orang yang tidak kuat puasa, tidak kuat nahan makan, nahan minum. Zamannya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, kalau nahan, mungkin ini bahasanya, Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi, kalau nek kon poso, kalau kon tidak, saya kalau disuruh berpuasa, tidak makan, tidak minum, tahan Kanjeng Nabi. Kalau yang satu itu, gak tahan. Nah itu jadi Kanjeng Nabi, jadi kisahnya Sayyidina Umar seperti itu. Wa fil hadisi, wa fi hadisi Ibnu Hibban, lan iku tetep ing dalam hadis Ibnu Hibban, idza ra'aitum utawi dawuh idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira arjula ing wong lanang ya'tadu hale ngadatate atau membiasakan sapa rajul al masajida ing masjid. Fashhadu mongko neksenana sapa sira lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Kanjeng Nabi pernah dawuh idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Ketika kalian melihat ada orang laki-laki atau seseorang kok biasa senang ke masjid, maka saksikanlah
orang tersebut adalah orang yang beriman. Karena apa? Fa innallaha ta'ala krana temen sedune Gusti Allah iku yaqulu dawuh sinten Gusti Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja sungguh yang meramaikan masjid-masjidnya Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru angin mestine ngramekake masajidallah ing pira-pira masjid Gusti Allah sapa man wong amanah kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumi lan kelawan dina al akhir kang akhir. Nah, orang itu bisa gelem pergi masjid itu karena orang yang beriman. Nek ora beriman abot-abotan nang masjid enggak mungkin. Semakin imannya kuat semakin semangat nang masjid.